Jelas-jelas ini adalah panti asuhan. Seorang remaja biasa yang mengadopsi anak. Namun bisa melihat rentetan komentar semi-transparan melayang di seluruh dunia. Bahkan bisa memprediksi takdir masa depan setiap anak. Hanya karena aku secara tak terduga mendapatkan alur cerita. Kemampuan pengamat. Rentetan komentar itu semua memberitahuku bahwa gadis kecil yang memeluk boneka robek di sudut itulah yang paling pantas dilindungi. Lampu di koridor panti asuhan redup kekuningan. Bau disinfektan bercampur dengan deterjen. Menusuk hidungku. Aku mengikuti paman masuk ke dalam. Sepatu kulit menginjak lantai semen. Mengeluarkan suara yang jernih. Paman datang kali ini untuk mengadopsi seorang anak. Sedangkan aku menemaninya atas nama pakaian. Keponakan yang perlu ditemani. Penampilannya terlihat sangat patuh. Namun matanya terus bergerak ke sana kemari. Tepat pada saat ini, hal aneh terjadi. Teks putih semi-transparan tiba-tiba muncul. Sekarang di depanku seperti rentetan komentar situs web video. Di dinding panti asuhan. Di atas kepala gadis kecil, di file kepala panti terus. Bergulir datang-datang umpan meriam sebelum penampilan tokoh utama wanita. Alur cerita melihat penampilan pria itu begitu lusuh. Sekilas terlihat NPC yang hanya lewat, kepala panti pun tidak membuka mata. Namun matanya tidak bisa menahan diri untuk berinteraksi ke sana kemari. Aku tiba-tiba berhenti melangkah. Menunduk dan melihat ke mejaku sendiri. Meskipun bukan merek terkenal, setidaknya bersih dan rapi. Kata NPC membuatku bingung. Melihatku, aku mengira diriku berhalusinasi, rentetan komentar baru. Muncul lagi dan lagi. Cepat lihat gadis di sudut itu, pakaiannya compang-camping, dia akan menjadi peran antagonis wanita di masa depan. Penampilan miskin. Siapapun yang mengadopsinya akan sial. Tidak akan pernah bisa mengubah nasib. Pandanganku tanpa sadar beralih ke sudut. Di sana berdiri seorang gadis kecil yang kurus. Pakaiannya memang agak robek. Namun matanya bersinar dengan luar biasa. Rentetan komentar mengatakan bahwa dia akan menjadi peran antagonis wanita di masa depan. Namun entah mengapa, aku merasa sangat ragu dengan pernyataan ini. Rentetan komentar tiba-tiba membanjiri layar. Semua membahas gadis kecil yang mengenakan gaun biru itu. Aku mengikuti petunjuk dan melihat ke sana. Memang ada seorang gadis kecil yang duduk di dekat jendela. Berpakaian rapi. Dengan rambut dikepang indah. Tenang tidak seperti anak-anak seusianya. Tapi komentar-komentar ini membuatku merasa aneh. Apa putri konglomerat top masa depan? Apa alur cerita dimulai seperti sedang bermain drama televisi? Aku mengucek mata. Berusaha mengusir semua ilusi ini. Tepat ketika aku mendengar paman sedang berdiskusi dengan kepala panti tentang mengambil anak. Berencana mengadopsi anak yang lebih besar agar mudah berkomunikasi. Paman berkata. Matanya menyapu seluruh ruang bermain. Akhirnya berhenti pada gadis berbaju biru. Gadis kecil itu terlihat cukup dewasa. Kepala panti baru saja akan menjawabku. Ketika komentar di depanku tiba-tiba meledak. Semua orang berteriak dengan gembira. Cepat pilih. Dia berkata. Ini adalah anak dari putri konglomerat masa depan. Tapi pada saat itu, ada beberapa komentar yang menyebutkan sosok yang tidak mencolok di sudut. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihat ke sudut. Di samping lemari kayu tua ada seorang gadis kecil meringkuk. Mengenakan pakaian bekas yang sudah pudar warnanya. Rambutnya acak-acakan memeluk erat boneka kain yang sudah usang. Dibandingkan dengan anak-anak lain, dia tampak sangat kesepian. Bagaimana kalau kita lihat dulu anak yang berbaju biru itu? Suara paman terdengar. Kepala panti hendak memanggil gadis itu. Tapi entah mengapa aku. Tatapan? Tidak bisa lepas dari gadis kecil di sudut itu. Ada semacam ketegaran yang tak terlukiskan di mata hitamnya yang cerah. Melihat gadis kecil yang memeluk boneka kain di sudut itu. Hatiku tiba-tiba terenyuh. Cara dia memegang erat boneka itu. Mengingatkanku pada satu-satunya mainan yang kusembunyikan di bawah tempat tidur saat masih kecil. Yang lebih aneh lagi adalah, ketika aku menatapnya, tiba-tiba muncul perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menarikku.
Aku menggelengkan kepala dengan keras. Berusaha menyingkirkan pikiran konyol ini. Tapi komentar-komentar mengganggu itu terus bermunculan. Mengatakan bahwa orang miskin diperhatikan olehku. Jika tidak punya uang, jangan menunda pemeran utama wanita dan hal-hal semacamnya. Gadis kecil itu menyadari. Mataku dengan malu-malu menyusut ke belakang. Dalam mata hitamnya yang cerah itu terlintas sedikit kepanikan. Hatiku tiba-tiba mencengkeram lebih erat. Paman, aku menyukainya. Jari-jariku tanpa ragu menunjuk ke sudut. Gadis kecil yang tidak mencolok itu. Seketika layar peluru bergulir dengan gila seperti gelombang yang meledak. Apakah dia gila? Melepaskan putri masa depan. Jangan memilih kain lap yang rusak. Anak ini terlihat seperti bahan wanita jahat yang kejam. Pantas miskin seumur hidup. Kata-kata jahat ini membuatku mengepalkan tinjuku. Dia jelas hanya anak yang pemalu. Mengapa dia harus menanggung kejahatan seperti itu? Paman jelas terkejut dengan pilihanku. Dia berjongkok, menyentuh kepalaku. Berkata, Xiao Fen, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Adik perempuan itu sepertinya tidak suka berbicara. Paman jelas ragu-ragu. Bagaimanapun, gadis gaun biru itu terlihat lebih sesuai dengan citra anak yang penurut di benak orang. Ketika aku mengangguk, sengaja meninggikan volume suara, agar semua orang bisa mendengar. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Paman, aku suka boneka kain yang dia peluk. Sama seperti saat aku masih kecil. Dan mataku berkilauan. Seperti bintang-bintang di buku sejarah. Kata-kata ini setengah benar dan setengah salah. Boneka kain itu memang membangkitkan ingatanku. Tetapi yang benar-benar menarikku adalah mata itu jelas membawa rasa malu. Namun juga menunjukkan sikap keras kepala. Seperti rumput kecil yang tumbuh kuat di celah batu, kepala sekolah jelas juga terkejut. Dia berjalan ke sudut. Dengan lembut menepuk gadis kecil itu. Bahunya, Yan bersedia pulang dengan paman dan kakak laki-laki ini? Gadis kecil bernama Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang cerah bolak-balik menatapku dan paman. Dia mengepalkan boneka kainnya yang usang lebih erat. Langsung memutih. Dia tidak berbicara. Hanya mengeluarkan erangan ringan seperti anak kucing yang ketakutan. Komentar masih memenuhi layar. Mengatakan bahwa kepribadian pendiam pasti tidak disukai, kombinasi miskin menunggu untuk dihancurkan, dan hal-hal seperti itu. Tetapi aku tidak peduli tentang itu dan perlahan berjalan ke depannya Yan, berjongkok dan mencoba melembutkan diri. Halo dengan suara yang lembut. Nama saya Xiao Fen. Nama kamu Yan, kan? Dia masih tidak menjawab. Hanya menyembunyikan boneka kain di belakang dan memperlihatkan satu mata. Diam-diam mengamatiku. Siapa nama boneka kainmu? Aku terus mencari topik pembicaraan. Boneka kainku waktu kecil bernama Xiao Hei. Karena dia adalah seekor kucing hitam. Bulu mata Yan sedikit bergetar. Sepertinya tertarik dengan nama Xiao Hei. Dia bergumam pelan. Namanya Kiu Kiu. Suaranya pelan seperti nyamuk. Tapi aku mendengarnya dengan jelas. Kiu Kiu, aku tidak bisa menahan tawa. Nama ini sangat imut. Paman berdiri di samping dan mengamati untuk waktu yang lama. Akhirnya menghela nafas. Berkata kepada kepala panti. Karena Xiao Fen sangat menyukai anak ini. Melepas topi matahari sendiri. Dengan lembut meletakkannya di kepalanya. Mataharinya terlalu terik. Pakailah. Topi itu terlalu besar untuknya. Hampir menutupi separuh wajahnya.
Dia terkejut sesaat. Kemudian berkata dengan suara hampir tidak terdengar. Terima kasih, Paman, sudah datang. Mobil sedan tuanya itu. Aku pertama kali naik ke kursi belakang. Lalu mengulurkan tangan ke Yan. Saat kami pulang dan menggenggam tangannya, aku merasakan hawa dingin. Ujung jarinya kasar. Jelas, dia banyak bekerja di panti asuhan. Setelah masuk ke mobil, dia langsung memeluk boneka kainnya lebih erat. Tubuhnya tanpa sadar bersandar ke arah jendela mobil. Seluruh dirinya tampak gelisah. Saat mobil perlahan meninggalkan panti asuhan, hatiku entah kenapa menjadi tenang. Meskipun komentar-komentar menjengkelkan itu masih melayang di depan mata. Tapi perlahan-lahan menjadi tidak terlalu menyilaukan. Kali ini dia tidak melepaskan tangan kecil yang dingin itu. Dengan patuh diletakkan di tanganku. Dalam hati, saat sampai di sudut lantai 2, dia tiba-tiba berhenti. Dengan suara pelan dan lemah, dia bertanya padaku. Apakah di rumahmu ada makanan enak? Aku langsung mengangguk dengan kuat. Tentu saja, masakan pamanku sangat harum. Setiap hari ada daging. Meskipun pada kenyataannya karena paman sibuk bekerja, kami sering makan makanan pesan antar. Tapi aku tidak ingin mengecewakannya. Mata Yan langsung berbinar. Meskipun cahaya itu hanya berlangsung sekejap, tapi masih tertangkap olehku. Saat pintu rumah dibuka, aroma nasi yang harum menyeruak. Ternyata paman secara khusus memesan rice cooker sebelum pergi. Yan berdiri dengan canggung di depan pintu. Matanya terus menggosokkan sepatu kain di karpet. Tidak berani melangkah masuk. Ayo. Aku langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Cepat masuk. Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Dia dengan hati-hati mengamati rumah yang tidak terlalu luas ini. Tetapi tertata dengan rapi. Akhirnya pandangannya tertuju pada tempat tidur kecil sementara yang didirikan di samping sofa. Komentar di layar langsung mengejek. Bahkan kamar tidur yang mengejutkan pun tidak bisa tidur. Di samping sofa, terlalu menyedihkan. Komentar-komentar tajam itu masih terus bermunculan. Mengatakan bahwa dia sudah bisa membayangkan akhir tragisnya dan hal-hal semacamnya. Aku berjalan mendekat ke sisi Yan. Menunjuk ke tempat tidur kecil itu. Dengan lembut berkata, mulai sekarang kamu tidur di sini. Baik. Setelah beberapa hari, paman akan membelikanmu tempat tidur baru. Dan spray yang cantik. Yan tidak menjawab. Hanya perlahan berjalan ke sisi tempat tidur dan duduk. Dengan hati-hati meletakkan bola di bantal. Seolah-olah memastikan apakah lingkungan baru ini aman. Melihat punggungnya yang kurus kecil, hatiku tiba-tiba terasa sakit. Di mata komentar di layar, dia adalah tokoh antagonis wanita yang jahat. Tetapi di mataku, dia hanyalah seorang gadis kecil yang perlu dilindungi dengan baik. Saya duduk di sampingnya. Berkata dengan serius, mulai sekarang aku akan melindungimu. Dia tiba-tiba menoleh. Matanya penuh dengan keterkejutan. Aku menatap matanya dan mengulangi. Sungguh? Aku akan sangat baik padamu. Tepat pada saat ini, sebuah komentar tunggal melayang melewati warnanya yang jauh lebih pucat dari biasanya. Ada apa dengan NPC ini? Alur ceritanya sepertinya sedikit aneh. Aku diam-diam mengangkat sudut bibirku dan mengabaikannya. Karena aku jelas melihat sudut bibir Yan juga sedikit terangkat. Meskipun hanya sekilas, tapi aku yakin aku menangkap momen itu. Rencana saya baru saja dimulai. Gadis kecil yang dinilai sebagai pemeran wanita jahat oleh komentar ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang paling penting dalam hidupku. Bulan pertama dia, Yan, tinggal di sini. Seperti binatang kecil yang selalu waspada. Dia akan diam-diam mengamati gerakanku dan paman saat makan.
Setelah mencuci piring, kain lap harus dilipat dengan rapi. Bahkan ketika aku memberinya sikat gigi baru, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berani meraihnya. Dan komentar-komentar yang melayang itu menjadi jendela aneh bagiku untuk mengintip apa yang disebut alur cerita masa depan. Komentar tiba-tiba menjadi ramai. Cepat lihat tokoh utama wanita yang diadopsi oleh orang kaya dengan mobil mewah. Langsung melaju ke gerbang panti asuhan. Inilah yang disebut kemewahan seorang wanita kaya. Coba lihat pemeran wanita jahat itu. Mungkin dia bahkan tidak bisa makan daging beberapa gigitan. Komentar-komentar menyakitkan itu muncul lagi. Mengatakan bahwa alur cerita akhirnya kembali ke jalurnya. Dan dengan senang hati meramalkan, Yan hanya bisa berjuang di lapisan bawah. Aku menundukkan kepala dan mengaduk nasi di mangkuku. Memperhatikan bahwa Yan sedang mengerutkan kening. Makan sayuran hijau sedikit demi sedikit. Jelas tidak terbiasa dengan rasa jahe dalam sayuran. Paman bersenandung di dapur, kakak laki-laki yang sudah pergi membersihkan peralatan makan. Tokoh utama wanita bersinar melalui jendela pada toples kaca di atas meja. Itu adalah permen buah yang diam-diam aku tabung untuk dibeli untuk Yan. Kertas permen berwarna-warni, berkilauan di bawah garis permen. Yan, aku mendorong toples permen ke depannya. Coba rasa stroberinya. Mengangkat mata hitamnya yang cerah. Melirikku dengan cepat. Lalu segera menundukkan kepala. Berbisik, "Terima kasih." Jari-jarinya ragu-ragu di antara tumpukan permen. Namun akhirnya memilih permen jeruk yang paling biasa. Komentar langsung mengejek. Barang bagus apa yang bisa dimiliki permen orang miskin. Tokoh utama wanita sekarang makan coklat impor. Aku menahan diri untuk tidak menghiraukan kata-kata jahat itu. Namun memperhatikan bahwa setelah Yan selesai makan permen, dia dengan hati-hati meratakan bungkus permen rasa jeruk dan menyelipkannya ke dalam buku bergambar bekas yang dibawanya dari panti asuhan. Buku bergambar yang robek itu bergambar kelinci kecil yang buram. Namun dia menganggapnya sebagai harta karun. Akhir pekan paman lembur. Aku mengajak Yan bermain di taman terdekat. Dia masih tidak suka berbicara. Hanya menggenggam erat ujung bajuku. Mengikutiku dari belakang. Ketika berjalan ke tepi petak bunga, dia tiba-tiba turun dan menatap dengan fokus pada bunga aster kecil yang terinjak. Komentar langsung mencemooh. Kampungan belum pernah lihat dunia. Tokoh utama wanita sekarang sedang belajar merangkai bunga di perkebunan pribadi. Aku berjongkok di sampingnya. Melihatnya menggunakan tangan kecilnya untuk dengan lembut menegakkan bunga aster itu. Dan menemukan tiang kecil tipis untuk menopangnya dengan hati-hati. Dia sepertinya terluka. Ucapnya pelan. Nada suaranya penuh dengan kesedihan. Tidak apa-apa. Aku mengeluarkan plester yang sudah disiapkan dari saku. Seperti membalut luka. Dia akan segera sembuh. Meskipun tahu menempelkan plester pada bunga itu bodoh. Namun aku tetap dengan serius membantunya melilitkan plester di batang bunga. Yan melihat gerakan lucuku menempelkan plester pada bunga aster. Tiba-tiba terkekeh. Itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan senyum di depanku. Seperti permukaan es yang tiba-tiba mencair di musim dingin. Itu mengalir dari celah. Matanya melengkung membentuk bulan sabit yang indah. Lesung pipit dangkal muncul di sudut bibirnya. Debu yang menempel di wajahnya pun menjadi hidup. Komentar langsung meledak. Ada apa? Tokoh antagonis wanita bisa tertawa? Pasti NPC menggunakan cara murahan untuk membujuknya. Tapi aku tidak peduli dengan komentar pedas ini. Melihat senyum cerah Yan, dadaku seperti terbentur sesuatu dengan lembut. Hangat dan gatal. Aku berdeham dengan tenang. Kenapa tertawa? Apakah aneh? Dia menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangan kecilnya. Menyentuh plester luka pada bunga aster dengan lembut. Xiao Fen, kamu baik sekali. Ini adalah pertama kalinya dia memujiku secara sukarela. Aku merasa pipiku panas. Dan buru-buru memalingkan wajah. Itu? Tentu saja aku adalah kakakmu, bukan? Adalah teman. Dalam perjalanan pulang.
Yan Yan berbicara lebih banyak. Dia akan menunjuk kucing liar di pinggir jalan dan berkata. Dia sekurus kiu-kiu. Akan mendongak dan bertanya padaku. Apakah awan di langit terbuat dari permen kapas? Aku dengan sabar menjawab setiap pertanyaannya. Tapi di dalam hati aku berpikir. Ini sama sekali bukan peran antagonis yang dikatakan di kolom komentar, dia jelas anak biasa yang hatinya lembut. Dan merindukan untuk dicintai. Di malam hari, Paman pulang kerja. Membawa ayam goreng yang dibungkus. Yan Yan menatap paha ayam yang mengkilap. Matanya berbinar. Namun, dia makan sedikit demi sedikit. Dan potongan terbesar secara diam-diam diletakkan di mangkuku. Yan Yan, makanlah sendiri. Aku buru-buru mengembalikan paha ayam itu. Tapi dia dengan keras kepala mendorongnya kembali. Kamu makan? Kamu memberiku permen stroberi kemarin. Paman di samping melihatnya dengan bingung, jangan dorong-dorong. Besok Paman akan membelikan kalian lagi. Melihat Yan Yan menggigit paha ayam dengan imut. Tiba-tiba aku merasa hari-hari biasa seperti ini sangat indah. Meskipun tidak ada mobil mewah atau villa. Tidak ada coklat impor. Tetapi ada omelan Paman. Ada paha ayam yang diam-diam dibagikan oleh Yan Yan. Dan semakin banyak bungkus permen berwarna di dalam toples kaca. Kentang goreng sederhana ini lebih menghangatkan daripada kehidupan mewah manapun. Yan Yan melihatku menempelkan plester di jendela dengan gerakan lucu. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Itu adalah pertama kalinya dia tersenyum di depanku. Seperti permukaan es yang tiba-tiba mencair di musim dingin. Sinar matahari mengalir dari celah-celah. Matanya melengkung menjadi bulan sabit yang indah. Lesung pipit dangkal muncul di sudut mulutnya. Bahkan debu di wajahnya menjadi hidup. Rentetan komentar langsung meledak. Apa yang terjadi? Pemeran wanita antagonis yang jahat bisa tertawa. Pasti NPC menggunakan cara murahan untuk membujuknya. Tapi aku tidak punya waktu untuk memperhatikan komentar kasar ini. Melihat senyum cerah Yan Yan. Dadaku seperti terbentur sesuatu dengan lembut. Hangat dan gatal. Aku batuk 2 kali dengan tenang. Apa anehnya tertawa? Dia menggelengkan kepalanya. Mengulurkan tangan kecilnya. Dengan lembut menyentuh plester di atas bunga aster. Xiao Fen, kamu baik sekali. Ini pertama kalinya dia memujiku secara sukarela. Aku merasa pipiku memanas. Dan buru-buru memalingkan wajahku. Itu? Tentu saja aku adalah kakakmu, bukan? Adalah teman. Dalam perjalanan pulang, Yan Yan jelas lebih banyak bicara. Dia akan menunjuk kucing liar di pinggir jalan dan berkata. Dia sekurus kiu-kiu. Dia akan mendongak dan bertanya padaku. Apakah awan di langit terbuat dari permen kapas? Aku dengan sabar menjawab setiap pertanyaannya. Tetapi dalam hati aku berpikir. Ini sama sekali bukan pemeran wanita antagonis jahat yang dikatakan di rentetan komentar langsung. Jelas seorang anak biasa dengan hati yang lembut. Yang mendambakan cinta. Di malam hari, Paman pulang kerja. Membawa pulang ayam goreng yang dibungkus. Yan Yan menatap paha ayam yang mengkilap. Matanya berbinar. Tetapi hanya makan sedikit demi sedikit. Dan diam-diam menyelipkan potongan terbesar ke mangkuku. Yan Yan, kamu makan sendiri. Aku buru-buru mengambil kembali paha ayam itu. Tetapi dia dengan keras kepala mendorongnya kembali. Kamu makan. Kamu memberikan permen stroberi padaku kemarin. Paman di samping melihat dan berkata, jangan dorong lagi. Besok Paman akan membelikan kalian lagi. Melihat penampilan lucu Yan Yan yang menggigit paha ayam dengan mulut kecil. Tiba-tiba aku merasa hari-hari biasa seperti ini sangat indah. Meskipun tidak ada mobil mewah dan villa. Tidak ada coklat impor. Tapi ada omelan Paman. Ada paha ayam yang diam-diam dibagikan oleh Yan Yan. Dan kertas permen berwarna-warni yang semakin banyak terkumpul di dalam toples kaca. Kebahagiaan kecil yang sederhana ini membuat orang merasa lebih hangat daripada kehidupan mewah manapun. Larut malam, aku bangun untuk pergi ke toilet. Ketika melewati ruang tamu,
Aku menemukan tidak ada seorang pun di ranjang kecil Yan Yan, hatiku mencelos. Aku panik mencari kemana-mana. Akhirnya menemukannya di balkon dengan sosok kecilnya. Dia memeluk bolawang yang sudah usang itu. Seluruh tubuhnya menempel di ambang jendela, menatap lampu jalan dengan linglung. Cahaya kuning redup. Yan Yan, kenapa kamu tidak tidur? Aku berjalan cepat. Menyelimuti bahunya yang tipis dengan jaket. Ketika dia menoleh, aku melihat mata merahnya. Aku sedang memikirkan kata-kata Nenek Li dari panti asuhan Youli, yang membuat hatiku langsung melunak. Aku berjongkok dan menatap keluar jendela bersamanya. Jika Nenek Li tahu bahwa kamu baik-baik saja sekarang, dia pasti akan sangat senang. Xiao Fan? Tiba-tiba dia bertanya dengan suara pelan. Apakah kalian benar-benar akan terus menampungku? Kegelisahan yang tersembunyi dalam kalimat ini menyengat hatiku seperti bakteri. Aku terlalu mengerti sensitivitas anak-anak panti asuhan. Mereka selalu takut dibuang lagi. Tentu saja. Aku mengangguk dengan kuat. Ingin sekali mengukir niatku ke dalam kalimat ini. Aku dan Paman sudah sepakat. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Selamanya dia ragu-ragu. Menggigit bibirnya. Tapi aku selalu merasa ada yang mengatakan bahwa aku adalah peran antagonis wanita yang jahat, mengatakan bahwa aku akan sangat miskin di masa depan. Dan akan melakukan hal buruk. Kata-kata ini membuatku terkejut. Mungkinkah dia juga bisa melihat rentetan komentar terkutuk itu? Kamu? Apa kamu melihat tulisan itu? Aku bertanya dengan gugup. Yan Yan menggelengkan kepalanya. Bukan tulisan? Tapi rasanya seperti ada seseorang yang berbisik di telingaku mengatakan bahwa aku tidak akan berakhir dengan baik. Suaranya mulai bergetar. Xiao Fan, aku tidak ingin melakukan hal buruk. Juga tidak ingin terus miskin seperti ini. Ternyata begitu. Meskipun dia tidak bisa melihat konten spesifiknya, dia bisa merasakan samar-samar pengaturan jahat itu. Betapa berat beban ini bagi seorang anak. Aku langsung memeluknya. Seperti melindungi harta karun yang rapuh. Omong kosong itu semua bohong. Apalagi yang ingin dia katakan? Aku memotongnya. Menunjuk ke lampu jalan yang hangat di luar jendela. Lihat, kamu akan membantu membalut luka pada bunga aster kecil yang terluka. Akan memberikan paha ayam terbesar kepadaku, akan menghargai setiap bungkus permen. Bagaimana mungkin Yan Yan yang seperti ini adalah orang jahat? Aku mengangkat wajah kecilnya. Mengatakan kata demi kata. Nasib ada di tangan sendiri. Bukan orang lain yang menentukannya. Dia terisak dalam pelukanku, tangan kecilnya. Perlahan melingkari pinggangku. Benarkah? Aku merasakan tubuh kecilnya sedikit bergetar. Seperti tunas yang bergoyang di tengah badai. Aku dengan lembut menepuk punggungnya. Dengan suara yang paling lembut berkata. Tentu saja benar. Di mataku, kamu adalah Yan Yan yang terbaik. Omong kosong itu semua bohong. Lampu jalan di luar jendela membuat bayangan kami memanjang. Napas Yan Yan berangsur-angsur tenang. Aku dengan hati-hati menggendongnya kembali ke ranjang kecil. Menyelimutinya dengan baik, menatap wajah tidurnya yang damai meskipun ada bekas air mata. Aku bersumpah dalam hati. Dari manapun rentetan komentar ini berasal. Tidak peduli bagaimana alur cerita yang disebut berkembang. Aku harus menjaga gadis lugu dan baik hati ini. Ketika aku kembali ke kamarku sendiri, aku menemukan bahwa konten rentetan komentar telah berubah. Gila, arah alur cerita ini salah. Bukankah peran antagonis wanita seharusnya cemburu pada tokoh utama wanita? Entah kenapa aku merasa pasangan ini agak cocok. Melihat kata-kata yang melompat-lompat ini, aku tidak bisa menahan tawa kecil. Biarkan mereka berpikir apapun yang mereka inginkan. Yang aku tahu. Saat ini, Yan Yan memeluk boneka lusuhnya. Dengan senyum manis di bibirnya. Hari-hari berlalu seperti ini. Seperti roda gigi yang dilapisi madu. Suara wajan Paman berputar perlahan. Kertas permen yang dikumpulkan Yan Yan. Buku komik yang aku sembunyikan di bawah tempat tidur. Membentuk kehidupan sehari-hari kita yang sederhana namun hangat. Yan Yan yang dulu pemalu secara bertahap menjadi ceria.
Akan mendekat saat aku mengerjakan pekerjaan rumah. Menggambar kelinci kecil yang bengkok di kertas buram dengan pensil. Terkadang paman bekerja lembur. Dia akan dengan canggung memasak nasi dengan penanak nasi. Meskipun seringkali nasi yang dimasak setengah matang. Tapi aku dan paman selalu berpura-pura memakannya dengan lahap. Rentetan komentar yang melayang-layang itu menjadi nada sumbang dalam hidup kita. Namun, itu sama sekali tidak memengaruhi perasaan tulus di antara kita. Setiap kali aku melihat Yan dengan serius mengumpulkan kertas permen, atau penampilannya yang kikuk saat dia berusaha membantu pekerjaan rumah, aku semakin yakin bahwa pengaturan peran antagonis wanita itu, apapun takdir tragis yang ditakdirkan, tidak dapat mengalahkan apa yang ada di depan mata gadis yang sangat imut ini. Acara penghargaan kompetisi piano sedang diputar di TV ini. Tokoh utama wanita di bawah lampu sorot, dengan anggun menerima piala emas. Rentetan komentar langsung mendidih. Ini baru nona muda dari keluarga kaya yang sebenarnya. Lihatlah temperamennya. Peran antagonis wanita mungkin masih mencuci piring. Aku menoleh untuk melihat Yan di samping meja kopi. Dia dengan fokus melukis dengan cat air bekas. Sinar matahari menembus jendela dan menyinarinya. Menyepuh rambutnya yang halus dengan lapisan emas. Di kertas gambar, kami bertiga digambar dengan bengkok. Paman memegang tangan kecilnya. Aku memegang permen raksasa. Di sebelahnya tertulis kata, keluarga, yang bengkok. Rentetan komentar yang menyilaukan berputar di atas kepalanya seperti burung gagak. Lukisan tokoh utama wanita ini terlalu jelek. Sketsa biasa pun bisa dijual. Aku sengaja mengambil apel yang sudah dicuci. Menghalangi pandangannya. Lukisannya sangat bagus. Tunggu, aku menabung cukup uang untuk membelikanmu satu set cat air baru 12 warna. Mata yang langsung berbinar. Tapi sedang menggigit apel di satu tangan. Dia membuka laci. Mengambil kotak besi bersulam. Di dalamnya tertata rapi uang receh. Aku juga punya tabungan. Kami menabung bersama. Sebagian besar adalah uang sarapan yang diberikan paman. Dan kotak besi berisi koin yang dia dapatkan dengan membantu tetangga. Beratnya sangat terasa. Seperti ketulusan hatinya. Aku tiba-tiba teringat pertemuan orang tua minggu lalu. Guru matematika secara khusus memuji kemajuan pesat Yan. Sementara para penggemar wanita utama di rentetan komentar. Kudengar baru-baru ini dia menyinggung banyak teman sekelas di sekolah bangsawan karena kesombongannya. Apa yang disebut aura dan kenyataan ini tampaknya semakin tidak sesuai. Setelah nomor tersebut menembus niat awal, Yan yang terpilih menjadi anggota Komite Sastra dan Seni. Hari itu, dia datang kepadaku dengan proposal yang kusut. Jari-jarinya dengan gugup memutar-mutar sudutnya. Xiaofen, kelas kita akan menampilkan drama. Aku ingin memerankan gadis penjual korek api. Aku sedang membantunya menjahit. Seragam sekolah menghentikan jahitan. Mengapa memilih peran ini? Akhirnya tidak. Karena dia sangat berani. Mata Yan bersinar di bawah cahaya. Bahkan jika dia kedinginan dan kelaparan. Dia tidak pernah menyerah. Semoga kata-kata ini membuat hatiku menghangat. Tiba-tiba mengerti. Berapa banyak pun yang dikatakan rentetan komentar itu. Itu tidak dapat mengubah cahaya yang terpancar dari gadis di depanku ini. Rentetan komentar yang menyilaukan itu muncul lagi. Peran wanita jahat memang hanya pantas memainkan peran yang menyedihkan. Lihat peran wanita utama yang memainkan Cinderella. Itulah perbedaannya. Aku meletakkan jarum dan benang di tanganku. Dengan serius menatap mata Yan. Jika kamu bermain, itu pasti pertunjukan gadis penjual korek api terbaik. Pada hari pertunjukan, aku dan paman berdesakan di auditorium. Di barisan belakang. Ketika Yan muncul mengenakan gaun tua yang ditambal. Dan tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Dia tampak menggigil kedinginan. Bermain dengan sangat nyata. Ketika cahaya redup korek api terpancar di wajahnya. Ekspresi kerinduan itu membuat banyak penonton menyeka air mata. Di tengah tepuk tangan meriah. Dia menemukan posisiku dengan tepat di atas panggung. Dan diam-diam memberikan tanda bintang lucu. Setelah acara selesai,
Yan berlari ke arah kami sambil memegang sertifikat penghargaan penampilan terbaik. Paman dengan gembira mengangkatnya tinggi-tinggi dan memutarnya. Sertifikat itu berkibar tertiup angin. Tepat di saat yang mengharukan ini, aku memperhatikan mobil mewah yang familiar itu terparkir di pintu masuk auditorium. Kendaraan keluarga pemeran utama wanita. Komentar-komentar langsung meledak. Lihat betapa orang tua pemeran utama wanita menghargai keluarga NPC miskin. Bahkan tidak ada perayaan yang layak. Pemeran antagonis wanita pasti akan mulai cemburu. Aku hendak membawa Yan pergi. Tetapi melihat pemeran utama wanita yang mengenakan gaun putri yang mewah berjalan mendekat didampingi orang tuanya. Aktingmu sangat bagus. Benar-benar sama. Pemeran utama wanita menatap Yan dari atas ke bawah. Dengan ada suara yang menyembunyikan rasa superioritas yang tak bisa disembunyikan. Ibunya bahkan dengan tidak sabar mendesak untuk tidak membuang waktu dengan orang yang tidak relevan. Kalimat ini menusuk seperti pisau ke dalam hatiku. Tepat ketika aku hendak marah. Yan dengan lembut menarik lengan bajuku. Dan menunjukkan senyum tulus kepada pemeran utama wanita. Terima kasih, Cinderella Mew juga berperan dengan sangat baik. Reaksinya membuat komentar-komentar langsung menjadi kacau balau. Ini tidak benar. Mengapa tidak mengikuti aturan main? Pemeran antagonis wanita sebenarnya tidak marah. Dalam perjalanan pulang, Yan selalu dengan hati-hati melindungi sertifikat itu. Di bawah lampu jalan, matanya lebih cerah dari bintang-bintang. Xiao Fen, aku pikir gadis penjual korek api lebih berani daripada Cinderella. Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Kalimat ini membuatku tiba-tiba mengerti. Bahwa komentar-komentar itu mengatakan hal-hal yang muluk-muluk. Juga tidak dapat mengubah fakta bahwa gadis ini bersinar dengan caranya sendiri. Senyum yang terpancar di wajahnya. Murni dan cerah. Tanpa sedikit pun kesuraman. Pemeran utama wanita jelas tidak menyangka akan mendapatkan tanggapan seperti itu. Seluruh dirinya terpana. Bahkan orang tuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam perjalanan pulang, Paman membelai kepala Yan. Dan menghela napas. Yan kita benar-benar sudah dewasa. Gadis kecil itu berjalan di depan dengan riang. Masih bersemangat memberi isyarat. Gerakan di atas panggung. Seolah-olah insiden kecil tadi tidak pernah terjadi. Saat ini, akhirnya aku mengerti. Bahwa ramalan tentang perubahan yang sangat buruk tidak akan pernah terjadi. Karena gadis yang tumbuh dalam suasana kehidupan ini memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada yang disebut aura. Itu adalah ketangguhan yang diasah oleh kehidupan. Adalah keberanian untuk tetap baik hati meskipun berada dalam kesulitan. Saat larut malam, aku menemukan sebuah lukisan baru di meja, di mana dua gadis berdiri berdampingan. Satu mengenakan gaun putri yang indah berdiri di bawah lampu sorot. Yang lain compang-camping. Tetapi mengangkat tinggi korek api yang menyala. Cahaya api di bulan menerangi kedua wajah pada saat yang sama. Di sudut lukisan juga tertulis rapi sebaris kata-kata. Setiap gadis bisa menjadi seorang putri. Jantungku tiba-tiba terasa seperti direndam air hangat. Hangat dan lama. Yang melayang di atas kertas lukisan itu. Warnanya tampak menjadi transparan. Apakah arahnya salah? Mungkinkah kita salah orang? Aku dengan lembut menyelipkan lukisan itu ke dalam buku sketsanya. Cahaya bulan mengalir masuk dari luar jendela. Seperti nyala api hangat dalam drama. Tidak peduli bagaimana. Roda kenyataan yang datang terlalu dini telah menghancurkan apa yang disebut gadis itu. Sama sekali bukan gadis jahat. Dia hanyalah dirinya sendiri yang akan membantu tetangga. Akan menabung untuk membeli krayon untuk tema nenek. Akan menyalakan api harapan dalam angin dingin. Dan aura tokoh utama di mata orang lain. Baginya, mungkin tidak seberharga penghargaan yang digambar sendiri. Angin malam dengan lembut mengangkat tirai. Cahaya bulan mengalir di lantai. Aku tahu jalan di depan masih panjang. Akan terus melompat. Tetapi selama gadis ini masih bisa menggunakan korek api untuk menyalakan kegelapan. Apa yang disebut ramalan takdir itu? Akhirnya akan menghilang di bawah sinar matahari seperti burung kuntul pagi. Waktu berlalu. Masuk SMA.
Kemudian menjadi kuda hitam yang paling mempesona di kampus. Buku catatannya selalu penuh dengan catatan. Bahkan bagian belakang kertas konsep pun penuh dengan gambar fungsi. Tetapi boneka kain usang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun masih tergeletak di tas sekolah. Hanya dijahit dengan hati-hati. Dan juga disulam beberapa bunga matahari kecil. Entah sejak kapan. Rentetan komentar yang melayang di udara mulai menjadi transparan. Kecepatan gulirnya juga lambat seperti proyektor guru. Subtitle yang tersendat. Pemeran utama wanita pergi belajar di luar negeri. Ini adalah tulisan tentang kehidupan sosialita yang sebenarnya. Berkedip lesu. Sementara Yan yang berjongkok di garasi sepeda sedang menatapku dengan fokus. Oli dari memperbaiki sepeda mengotori seragam sekolah. Manset. Yan menyerahkan alat tanpa peduli. Rambut-rambut halus di dahinya basah oleh keringat. Tetapi matanya bersinar luar biasa. Xiao Fen. Soal fisika ini harus menggunakan teorema energi kinetik atau kekekalan momentum? Sinar matahari masuk dari celah garasi sepeda. Menjatuhkan bintik-bintik cahaya kecil di bulu matanya. Rentetan komentar yang malas itu. Masih mengoceh tentang orang kelas bawah yang tidak memiliki batasan atau omong kosong lainnya. Aku menyekat tanganku dan mengambil buku latihan. Ujung jariku melewati tulisannya yang rapi. Melapisi dirinya dengan emas. Dia kadang mengerutkan kening. Ekspresi seriusnya saat mengangguk sesekali membuat jantungku berdebar semakin cepat. Anak rambut nakal itu. Seiring dengan gerakan anggukannya, bergoyang pelan, jari-jariku bergetar tak terkendali. Pada akhirnya tetap mengepalkan pensil di tangan. 3 tahun berlalu dengan cepat. Sertifikat penghargaan Yan sudah menutupi setengah dinding. Paman selalu menumpuk daging babi kecap ke dalam mangkuknya. Sambil tersenyum dengan mata menyipit. Sementara di akun media sosial pemeran utama wanita yang jauh di luar negeri, insomnia mulai muncul. Unggahan tentang kerinduan rumah. Aura yang dulu bersinar kini memudar. Komentar mulai ragu-ragu. Mana alur cerita yang menyenangkan seperti yang dijanjikan? Mengapa gadis yang mengikuti anak laki-laki miskin itu tertawa begitu bahagia? Ketika Yan menerima pemberitahuan penerimaan langsung ke jurusan biologi Universitas Top. Dia pertama-tama memeluk pamannya dan menangis seperti anak kecil. Lalu berbalik dan memelukku erat dengan air mata. Membasahi seragam sekolahku. Dia terisak dan berkata, "Tanpa kalian, ibuku menaburkan sisa-sisa hangat cahaya bulan yang tercela. Kebetulan melintasi ambang jendela. Membuat rentetan peluru tembus cahaya itu semakin kabur. Alur cerita hancur. NPC ini terlihat agak keren saat serius. Pada hari ujian masuk perguruan tinggi dibatalkan. Nilai saya cukup untuk mencapai ambang sekolah Yan. Ketika dia mendengar berita itu, seperti rusa kecil yang gembira yang tiba-tiba menerkam. Mematuk pipiku sebentar ke dunia. Tiba-tiba sunyi hanya menyisakan detak jantung. Sentuhan tersandung bibir. Seperti bulu yang menyapu. Dengan kecenderungan sabunnya yang unik. Kami membeku pada saat yang sama di ujung telinganya. Merah matang. Kakakku menjelaskan rentetan peluru keras kepala dari anak-anak sekolah menengah yang menjelaskan. Tiba-tiba kehilangan kata-kata secara kolektif.
Setelah beberapa lama, seperti sehelai bulu, aku telah meminum permen ini. Aku menatap gadis di depanku yang kebingungan. Tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil yang memegang korek api saat itu telah tumbuh dewasa. Akan membuat jantungku berdebar. Gadis kecil yang kehilangan kendali, label pendukung wanita beracun yang pernah menyebar luas. Sudah mencair seperti salju musim semi. Dalam senyumnya yang cerah, aku menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan keberanian terbesar dalam hidupku. Dengan lembut memegang tangannya. Yan, aku juga sangat senang. Tangannya sangat panas. Sedikit gemetar. Tapi tidak melepaskan diri. Kami saling tersenyum. Sinar matahari masuk melalui jendela. Membuat bayangan kami sangat panjang. Aku tahu rentetan peluru yang pernah menggangguku. Apa yang disebut NPC dan pengaturan pendukung wanita jahat. Semua memudar sepenuhnya pada saat ini. Roda gigi realitas telah menyimpang dari jalur yang telah ditentukan karena upaya kami. Menuju masa depan yang penuh cahaya. Liburan musim panas sebelum kuliah. Akhirnya aku mengumpulkan cukup uang. Untuk membeli satu set pensil warna air baru untuk Yan. Bukan 12 warna. Tapi 48 warna. Ketika dia menerima hadiah itu. Matanya bersinar seperti bintang-bintang jatuh ke dalamnya. Xiao Fan. Dia menatapku dengan tatapan serius. Sebenarnya aku sudah tahu kamu bukan NPC. Aku tertegun sejenak. Bagaimana kamu tahu? Karena dia tersenyum. Seperti saat kecil memperlihatkan lesung pipit samar. Tidak akan memperbaiki rantai sepedaku serapi itu. Tidak akan menemaniku begadang mengerjakan soal. Apalagi membuatku ingin selalu bersamanya. Detak jantungku tiba-tiba berakselerasi. Seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Ternyata dia tahu segalanya. Tahu bahwa aku bukan hanya teman biasa. Tahu pikiran-pikiran kecilku yang tersembunyi dalam detail. Suara jangkrik di luar jendela sangat keras. Cahaya matahari sangat pas. Aku menatap wajah tersenyum Yan. Tiba-tiba merasa bahwa dari sudut abu-abu panti asuhan itu, rencanaku yang sudah lama disusun akhirnya mekar menjadi bunga termanis dalam kenyataan. Dan ramalan-ramalan yang pernah ada. Si miskin dan kehidupan kelas bawah. Sudah lama kami ubah dengan tangan kami sendiri. Menjadi kisah yang penuh cinta dan harapan. Adapun komentar-komentar yang menghilang itu. Siapa yang peduli? Pendaftaran universitas. Hari itu, Yan mengenakan gaun putih yang aku berikan. Di keliman gaun itu terukir bunga aster kecil kesukaannya. Dia memeluk boneka kain bola-bola yang sudah lusuh. Berdiri di bawah gedung asrama menungguku. Cahaya matahari menembus celah pohon kamper. Menjatuhkan bintik-bintik cahaya di antara rambutnya. Aku menyeret 2 koper berlari. Keringat di dahiku belum sempat kuusap. Sudah mendengar suara tawanya yang renyah. Xiao Fan. Lihat, tempat tidurku ada di dekat jendela. Dia melihat ke arah yang ditunjuk jarinya. Dinding asrama sedikit mengelupas. Di ambang jendela ada beberapa pot sukulen teman sekamar. Komentar-komentar bergoyang malas di tali jemuran. Hanya tersisa beberapa baris yang jarang. Tinggal di apartemen pribadi di universitas ternama di luar negeri. Asrama rumah 24 jam. Pemeran antagonis tinggal di NPC bobrok tua semacam ini masih dalam kondisi miskin. Kopernya juga sudah tua. Cih! Perbedaan kelas terukir dalam tulang. Aku mendorong koper ke dalam asrama membantunya merapikan tempat tidur. Kulihat dia menyembunyikan kertas berbentuk hati bertuliskan, Zhang Zecheng, di bawah bantalnya. Itu adalah catatan penyemangat yang kutulis untuknya di tahun ketiga SMA. Sudut-sudutnya agak berjumbai karena sering disentuh. Jantungku berdebar kencang. Aku pura-pura tidak melihatnya. Tapi diam-diam tersenyum dalam hati. Ternyata, bukan hanya aku yang menyimpan rahasia masa muda di sudut tersembunyi. Kehidupan kampus terasa seperti dipercepat. Yan tenggelam dalam laboratorium meneliti lalat buah. Seringkali baru kembali ke asrama tengah malam. Rambutnya dipenuhi serpihan rumput yang tidak kukenal. Aku bergabung dengan klub robotika. Saat menyolder papan sirkuit, aku tidak sengaja membakar tanganku.
Dia akan membawa kotak P3K. Berlari ke ruang klub. Mengerutkan kening dan membantuku mengoleskan salep. Kami akan menempati tempat duduk yang berdekatan di perpustakaan. Sinar matahari menembus jendela kaca besar. Di atas buku yang terbuka. Jika dia lelah mengerjakan soal, dia akan diam-diam menatapku. Dan segera menunduk ketika aku menyadarinya, telinganya diam-diam memerah. Suatu senja di akhir musim gugur. Aku lembur di klub hingga larut malam. Saat keluar dari gedung perkuliahan, kulihat Yan Yan mengenakan jaket lamaku. Berjongkok di tangga menungguku. Dia memeluk termos. Dia melompat ketika melihatku keluar. Xiao Fan, aku membuatkanmu teh jahe. Cuacanya dingin. Minumlah agar hangat. Teh jahe yang mengepul. Dengan rasa manis yang samar. Aku menyesapnya, terasa hangat. Menjalar dari tenggorokan hingga ke lubuk hati. Komentar-komentar melayang di bawah lampu jalan. Warnanya lebih pucat dari saat SMA. Tokoh utama wanita sudah diajar. Pacar kaya raya menjemputnya dari kelas dengan mobil sport. Tokoh antagonis wanita masih menunggu NPC pulang kerja. Kenapa alur ceritanya semakin menyimpang? Bukankah seharusnya tokoh antagonis wanita melakukan hal buruk? Kenapa malah terlihat seperti pasangan muda yang bermesraan sehari-hari? Aku menatap ujung hidung Yan Yan yang memerah karena kedinginan. Tiba-tiba teringat gadis kecil lusuh di panti asuhan itu. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia sudah lama bukan lagi karakter yang ditakdirkan menderita dalam komentar. Tetapi telah tumbuh menjadi sosok yang bisa bersinar sendiri. Apakah kamu kedinginan? Aku memasukkan tangannya ke dalam sakuku. Lain kali tidak perlu menungguku. Tidak dingin meski sudah selarut ini. Dia menggelengkan kepalanya. Matanya berbinar. Menunggumu berjalan bersama terasa lebih menyenangkan. Kami berjalan berdampingan kembali ke asrama. Daun-daun berguguran mengeluarkan suara gemerisik di bawah kakimu. Saat melewati danau buatan di sekolah, Yan Yan tiba-tiba berhenti. Sambil menunjuk ke danau dia berkata, Xiao Fan, lihat bulan. Cahaya bulan yang terang benderang terpantul di danau, pecah menjadi serpihan lonceng perak. Aku menatap wajahnya yang cantik. Cahaya bulan menggariskan konturnya yang lembut. Tiba-tiba aku ingin sekali menciumnya. Pikiran ini baru saja muncul dan langsung kupendam. Aku belum siap, takut nanti rambutnya rontok. Dia tidak menyangka Yan Yan tiba-tiba menoleh. Di matanya tercetak cahaya bulan dan bayanganku, Xiao Fan. Tidakkah kamu merasa seperti kita pernah bertemu di suatu tempat? Aku tertegun, panti asuhannya. Pertama kali aku melihatmu. Kau memeluk Qiu bersembunyi di dekat lemari. Bukan itu? Dia menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya sedikit bingung. Itu lebih awal? Sepertinya dalam mimpi, seolah-olah dalam komentar. Jantungku berdegup kencang. Dia bahkan samar-samar mengingat komentar itu. Selama bertahun-tahun aku mengira hanya aku yang bisa melihat tulisan itu. Ternyata dia juga tidak sepenuhnya tidak merasakan apa-apa. Masih ingat komentar itu? Aku bertanya dengan hati-hati. Aku tidak begitu ingat. Dia mengerutkan kening. Seolah-olah mengalami mimpi yang sangat panjang di dalam mimpi. Seseorang berkata, aku adalah pemeran antagonis wanita yang jahat. Kamu adalah NPC yang tidak punya uang. Dia berhenti sejenak. Tiba-tiba dia tertawa. Sekarang kupikir-pikir itu sangat bodoh. Aku melihat wajahnya yang tersenyum. Beban yang menggantung di hatiku selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Ternyata dia tahu segalanya. Tahu tentang pengaturan absurd itu. Namun tetap memilih untuk mempercayaiku. Memilih untuk berjalan bersamaku. Jalan yang dicemooh oleh komentar ini memang bodoh. Aku juga tersenyum. Mengulurkan tangan membantunya menyelipkan rambutnya yang berantakan tertiup angin ke belakang telinga. Ujung jariku menyentuh daun telinganya yang hangat. Tapi untungnya, kami tidak mempercayai omong kosong itu. Pipi Yan Yan sedikit memerah. Dia menunduk menatap ujung kakinya. Xiao Fan,
Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. HMPH. Detak jantungku langsung bertambah cepat. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku menyukaimu. Bukan rasa suka kakak terhadap adik, tapi rasa suka yang ingin selalu bersamamu. Waktu seolah berhenti pada saat ini, cahaya bulan di permukaan danau. Daun-daun berguguran di pinggir jalan. Suara serangga di kejauhan menjadi latar belakang yang kabur. Aku menatap pipi Yan yang tegang hingga hampir berdarah. Merasa jantungku seperti ingin melompat keluar dari dada. Aku juga. Aku mendengar suaraku membawa sedikit getaran yang tak kentara. Yan, aku menyukaimu sejak pertama kali melihatmu di panti asuhan. Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya penuh kejutan. Benarkah? Sungguh? Aku mengangguk dengan keras. Tidak bisa menahan diri untuk menggenggam tangannya. Berbohong padamu adalah anjing kecil. Dia tertawa terbahak-bahak. Namun air mata mengalir pada saat yang sama. Aku memeluknya dengan lembut. Mencium aroma sabun yang familiar di rambutnya. Merasa seluruh dunia menjadi lembut. Yan di pelukanku tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Xiao Fan, tahukah kamu? Sebenarnya aku diam-diam membaca buku harianmu. Kapan tubuhku akan menjadi lebih baik? Buku harianku penuh dengan urusan hatinya. Tahun kedua SMA. Kamu taruh di atas meja. Lupa mematikan suaranya. Terdengar lirih. Kamu menulis ingin cepat dewasa. Ingin memberi Yan sebuah rumah. Wajahku langsung memerah. Ingin rasanya mencari lubang untuk bersembunyi. Ternyata rencana yang sudah lama kupendam sudah dia ketahui. Yan tertawa di pelukanku. Mengangkat kepala menatapku, matanya berkaca-kaca. Xiao Fan, kita akan punya rumah, kan? Aku menunduk menatapnya. Berbicara dengan serius. Pasti, ada kamu, ada aku. Dan juga paman. Kita akan punya rumah yang sangat hangat, sangat hangat. Angin malam bertiup. Cahaya bulan di permukaan danau. Bergoyang pelan. Aku melihat beberapa baris terakhir. Komentar dari atas kepala kami melayang. Warnanya pudar hampir transparan. Ini ternyata cinta berbalas. CP yang kudukung jadi kenyataan, DLL. Sepertinya pengaturan cerita tidak penting. Yang penting mereka sangat bahagia. Komentar akan segera ditutup. Semoga pasangan muda ini selalu dikelilingi cahaya redup kenyataan. Komentar-komentar yang dulu menggangguku, mengejekku, akhirnya menghilang seperti air laut yang surut. Yan di pelukanku terasa hangat. Detak jantungnya dan detak jantungku tumpang tindih. Mengeluarkan irama yang sama. Aku tahu. Yang disebut NPC dan tokoh antagonis hanyalah settingan membosankan di dunia paralel tertentu. Sedangkan realitas kita sudah dipenuhi cinta dan usaha. Melangkah keluar dari jalur gemerlap milik kita sendiri. Setelah lulus kuliah, aku dan Yan bersama-sama mengikuti ujian masuk pascasarjana. Bersama-sama mencari pekerjaan. Bersama-sama menyewa apartemen kecil di kota. Balkonnya penuh dengan bunga aster kecil kesukaan Yan. Setiap kali melihat mereka, aku selalu teringat paman dari panti asuhan yang berjongkok di sudut menyiram bunga aster. Setelah pensiun pindah dan tinggal bersama kami. Setiap hari membuatkan kami makanan yang berbeda. Sorot matanya saat melihat kami penuh dengan kelegaan. Pada suatu sore di akhir pekan, aku dan Yan meringkuk di sofa melihat foto-foto lama. Dan menemukan foto bersama dari panti asuhan. Di foto itu Yan masih sangat kurus. Memeluk Yu yang kehilangan lengan dan berdiri dengan ragu di sudut. Aku menunjuk diriku di foto. Saat itu aku masih kecil. Tetapi diam-diam sudah memperhatikannya. Xiao Fan Yan tiba-tiba menunjuk ke latar belakang foto. Lihat, bukankah itu aku melihat ke arah yang dia tunjuk? Di sudut foto, samar-samar terlihat seorang gadis mengenakan gaun biru. Sedang digandeng oleh pasangan berpakaian rapi. Itu adalah senyum formal di wajah wanita itu yang tidak sesuai dengan usianya.
Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Yan Yan berkata dengan lembut. Aku merangkul bahunya. Dan mencium keningnya dengan lembut. Siapa yang tahu? Tapi aku tahu. Kita baik-baik saja sekarang. Yan Yan tersenyum. Menyandarkan kepalanya di bahuku. Sinar matahari masuk melalui jendela. Jatuh di tangan kita yang saling menggenggam. Juga jatuh di undangan pernikahan di atas meja. Undangan itu dicetak dengan foto kita bersama. Dengan latar belakang ladang bunga daisy yang sedang mekar. Aku tahu cerita-cerita tentang NPC dan peran wanita jahat itu. Sudah lama berakhir dalam hiruk-pikuk kehidupan nyata. Dan kisahku dan Yan Yan baru saja dimulai. Dari pandangan pertama di panti asuhan hingga setiap hari di sisa hidupku. Rencanaku yang sudah lama dipendam. Akhirnya menjadi pemandangan terhangat di matanya. Adapun komentar-komentar yang menghilang itu. Anggap saja itu sebagai selingan yang aneh dan ajaib dalam masa muda kita. Lagi pula, cinta dalam kehidupan nyata tidak pernah membutuhkan naskah. Hanya membutuhkan dua orang. Hati yang tulus dan hari-hari yang tak terhitung jumlahnya berjalan bersama. Pada hari ulang tahun pernikahan pertama, aku membawa Yan Yan kembali ke panti asuhan. Dinding-dinding kusam di masa lalu telah dicat ulang. Ruang kegiatan dipenuhi dengan kata-kata anak-anak. Lemari kayu tua yang pernah membuat Yan Yan meringkuk di sudut. Sekarang menjadi rak penyimpanan mainan. Nenek kepala panti asuhan rambutnya sudah putih semua. Masih ingat Yan Yan memegang tangannya dan terus menangis. Yan Yan sudah dewasa. Bagus sekali, bagus sekali. Saat keluar dari panti asuhan, matahari terbenam membuat bayangan kami memanjang. Yan Yan menggenggam kain bola baru yang diberikan oleh kepala panti. Di atasnya juga disulam namanya dan namaku. Aku melihat lesung pipit di sudut bibirnya. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu. Tirai peluru yang bergulir panik di depan mataku. Mereka meramalkan bahwa dia akan menjadi peran antagonis yang jahat. Akan berjuang di lapisan bawah. Akan sangat membenci tokoh utama wanita hingga gila dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Yan Yan mendongak menatapku dengan cahaya matahari terbenam. Hancur menjadi serpihan emas di matanya. Berpikir? Aku menggenggam ujung jarinya. Melewati cincin pernikahannya di jari manisnya. Untungnya kami tidak mempercayai omong kosong itu. Yan Yan tertawa. Menggoyangkan bola baru di tangannya. Apakah kamu masih ingat? Pada hari pertama aku tiba di rumahmu. Aku diam-diam menangis di selimut. Takut kalian akan mengirimku pergi. Aku ingat aku mencubit pipinya. Kamu bahkan menyembunyikan bola di bawah bantal. Takut aku akan merebut bayimu. Kami saling bertatapan dan tersenyum. Tawa bergema di taman bunga musim semi. Melewati taman bunga aster yang dulu berhembus. Lu yang tiba-tiba berhenti. Berjongkok untuk melihat sekumpulan mawar yang baru mekar. Kelopak bunga masih menempel embun malam. Berkilauan di bawah sinar matahari terbenam. Xiao Fen. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh kelopak bunga. Apakah menurutmu benar-benar ada dunia lain? Aku benar-benar menjadi peran antagonis yang jahat seperti yang mereka katakan. Aku berjongkok di sampingnya. Menatap wajahnya yang serius. Bahkan jika ada di dunia itu, aku pasti akan menyeberang dan merebutmu kembali. Yan Yan terkekeh. Berbalik. Melihat bayanganku terpantul di matanya. Licik? Hanya licik padamu. Aku mendekat. Mencium bibirnya dengan lembut. Dalam perjalanan pulang, kami melewati pusat perbelanjaan barang mewah di pusat kota. Lampu sorot perhiasan terbaru dipajang di etalase. Cahaya berlian hampir membutakan mata. Dian hanya melihat sekilas. Lalu menarikku ke pemilik pasar malam di sebelahnya. 2 tusuk gluten panggang. Tambahkan banyak cabai. Dia akrab menyapa pemilik warung. Matanya tertuju pada handuk yang mendesis dengan minyak. Seperti anak kecil yang rakus. Aku melihatnya menjulurkan lidah karena kepedasan. Segera memberinya es cola.
Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan merebutnya darimu. Justru aku yang akan merebutnya darimu. Dia dengan bangga menggoyangkan handuk di tangannya. Dulu waktu kecil kamu pernah merebut setengah permenku. Melihatnya bertingkah nakal. Tiba-tiba aku teringat beberapa baris terakhir komentar di universitas yang mengatakan, kita dikelilingi oleh secercah cahaya kenyataan. Sebenarnya, mana ada secercah cahaya? Hidup kita sudah lama dipenuhi dengan suasana kehidupan sehari-hari. Aroma sup iga yang direbus paman. Benih tanaman tak dikenal yang dibawa kembali dari laboratorium Yan Yan. Bantal usang di sofa yang kami beli dengan uang hasil patungan bersama. Xiao Fenyan yang tiba-tiba menunjuk ke langit. Lihat, aku mengikuti arah yang ditunjuknya. Kurasa tidak ada yang menginginkannya. Anak kecil seperti ini pasti akan menjadi nakal di kemudian hari. Jangan mendekati protagonis wanita. Lihat dari barisan itu. Tiba-tiba teringat sesuatu dan mendongak ke arah Yan Yan yang sedang menyiram bunga di balkon. Yan Yan. Aku memanggilnya. Apakah kamu masih ingat komentar di layar? Dia menoleh dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu ingat. Sepertinya itu sudah lama sekali. Seperti mimpi yang kabur. Aku tersenyum. Menutup buku harian, ya, mimpi. Saatnya bangun. Alur cerita dan karakter yang pernah ditetapkan. Sudah lama hanyut oleh hari-hari nyata yang tak terhitung jumlahnya. Suatu kali, aku dan Yan Yan pergi menghadiri reuni teman kuliah. Saat itu seseorang berbicara tentang tokoh-tokoh penting tahun itu. Menyebutkan protagonis wanita yang belajar di luar negeri. Konon dia kemudian memutuskan hubungan dengan keluarganya. Menyerah pada perjodohan bisnis. Sekarang dia membuka galeri kecil di luar negeri. Hidupnya tidak terlalu kaya, tapi juga nyaman. Kudengar dia mengalami masa-masa sulit. Seseorang menyesali. Dulu begitu terkenal. Siapa yang bisa menyangka? Yan Yan sedang menambahkan sayuran untukku. Wen Yan mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut. Berbisik pelan. Hanya dia yang tahu. Aku menatap wajahnya dari samping. Tiba-tiba mengerti. Yang disebut putri kaya dan pemeran pendukung wanita rendahan. Tidak pernah menjadi ukuran kebahagiaan. Yang penting adalah apakah kamu hidup seperti yang kamu inginkan. Apakah ada orang yang bersedia menemanimu menjalani hari-hari biasa menjadi guru? Setelah pesta, aku dan Yan Yan bergandengan tangan berjalan di jalanan larut malam. Lampu jalan membuat bayangan kami sangat panjang. Dan dengan cepat tumpang tindih. Xiao Fen, Yan Yan tiba-tiba berhenti. Menatapku dengan serius. Terima kasih, apa yang kamu pamerkan? Terima kasih. Dia berjinjit. Mencium pipiku. Tidak membiarkanku menjadi peran antagonis bagi siapapun. Hanya membiarkanku menjadi Yan Yan MU. Aku tersenyum. Memeluknya erat. Dia yang berada dalam pelukanku sangat hangat. Seperti matahari kecil. Menghilangkan semua kesuraman dan ramalan absurd di masa lalu. Tidak ada lagi komentar di langit. Hanya bulan yang cerah dan beberapa bintang. Terdengar samar-samar nyanyian dari kejauhan. Dan cahaya hangat yang terpancar dari pintu rumah seseorang yang terbuka lebar. Aku tahu cerita tentang NPC dan peran antagonis itu. Telah tumbuh di belakang kita menjadi pohon yang penuh dengan kenangan. Dan masa depan kita terbentang di depan kaki kita. Seperti jalan yang diterangi oleh cahaya bulan. Menuju kebahagiaan paling nyata di dunia fana. Dari pandangan pertama di panti asuhan. Hingga pelukanku saat ini yang sudah lama direncanakan. Akhirnya menjadi lengkap dalam kenyataan untuk sisa hidupku. Adapun komentar-komentar yang menghilang itu. Anggap saja mereka sebagai protagonis imajinatif dalam cinta kita. Karena cerita terbaik tidak pernah membutuhkan naskah. Selesai.